Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngobrol sama orang, terus kok kayaknya ada yang nggak pas gitu ya antara omongannya sama feeling Anda? Kayak ada sinyal lain. Sering ya kayak gitu? Nah, buku Blink karya Malcolm Gladwell kan ngebahas tuh soal gimana pikiran bawah sadar kita bisa bikin penilaian super cepat. Sekejap aja gitu. Betul. Hari ini kita mau ngobrolin salah satu bagian paling seru menurut saya dari buku itu. Dunia ekspresi mikro. Yang suka nggak kelihatan itu loh. Yang tersembunyi ya? Iya. Kita coba bedah nih gimana sih caranya wajah kita ini bisa kayak bocorin emosi asli gitu. Meskipun kita lagi berusaha nutupin. Betul sekali. Ini nyambung banget sama konsep thin slicing di buku itu. Kemampuan ya bawah sadar kita buat nangkep pola dari secuil pengalaman aja. Tapi, oke, yang mau kita dalami sekarang ini lebih spesifik ke soal wajah sebagai pembojor kebenaran. Oke, nah ada satu cerita di buku itu yang bikin penasaran banget loh. Soal Kim Philby itu, mata-mata Inggris itu. Oh ya, Philby? Waktu ditanya di depan pers kan, Anda pengkhianat bukan? Dia jawabnya pede banget. Bukan. Tapi, Gimana tuh lanjutannya? Nah, ini dia serunya. Kalau rekamannya itu diputar pelan-pelan, Paul Ekman, ini pakar ekspresi wajah yang disebut di buku, ya Ekman. dia nunjukin ada seringai tipis banget. Sesaat dia nyebutnya duping delight, kayak rasa senang karena berhasil nipu gitu. Duping delight, senang karena nipu. Iya. Plus ada kilatan ekspresi susah atau tertekan di alisnya. Cuma sepersekian detik. Bener-bener kebalikan sama kata-katanya yang yakin gitu. Wajahnya bocor sesaat. Wow, duping delight. Itu detail yang gila sih. Jadi maksudnya ekspresi kayak gitu yang super singkat, itu yang namanya ekspresi mikro. Tepat sekali. Ekman sama mentornya, Sylvan Tompkins, itu nemuin kalau ekspresi dasar emosi, marah, sedih, senang itu universal. Semua orang sama. Di mana-mana sama ya? Iya. Tapi ekspresi mikro ini spesial. Dia itu kilatan emosi asli yang nggak sengaja muncul, cepet banget, sebelum otak sadar kita sempat ngontrol atau ya nyembunyiin. Mungkin cuma 1/15 atau 1/25 detik aja. Hah? 1/15 detik? Itu cepet banget ya? Susah dong nangkepnya kalau nggak terlatih? Secara sadar ya, mungkin susah. Tapi yang menarik, dan ini nyambung ke inti Blink sebenarnya, adalah kemungkinan besar alam bawah sadar kita lewat thin slicing itu. Si kemampuan bawah sadar tadi ya? Iya, itu udah nangkap sinyal-sinyal ini, itu yang kadang jadi firasat atau gut feeling yang dibahas Gladwell. Tantangannya, kata buku itu, adalah belajar mengenali atau percaya sama intuisi cepat ini. Aha. Jadi bukan cuma soal melihat ekspresi mikro secara sadar, tapi lebih ke gimana otak kita mungkin udah merasakan itu duluan ya? Terus gimana kita bisa lihat ini di kehidupan sehari-hari contohnya? Oh, sering banget sebetulnya. Wajah kita itu kan non-stop kirim sinyal. Misalnya, pasangan bilang, "Aku cinta kamu." Kita otomatis lihat matanya, cari kelembutan kan? Iya, pasti. Atau jangan-jangan malah ada kilatan, sedih atau ragu sekilas. Bayi aja gitu loh, lihat muka orang tuanya buat cari petunjuk emosi. Nah, si Ekman ini sampai bikin sistem detail, namanya FACTS. Facts. Facial Action Coding System. Kayak kamus gerakan otot wajah gitu buat memetakan semua ini secara ilmiah. Tiap otot kecil ada kodenya. Wah, ada petanya ya berarti. Tapi apa ini selalu akurat? Bukannya kita juga sering salah baca ekspresi orang? Apalagi kalau lagi panik atau gimana gitu? Nah, itu dia. Itu poin penting juga yang diangkat di Blink. Kemampuan thin slicing wajah ini nggak anti gagal. Nggak selalu bener ya? Betul. Buku itu secara spesifik ngingetin gimana kondisi stres tinggi bisa mengacaukan pembacaan kita. Contohnya, kasus tragis Amadou Diallo yang disinggung di buku. Oh, yang insiden penembakan itu ya? Iya. Di mana penilaian cepat di bawah tekanan kemungkinan besar bikin salah interpretasi sinyal nonverbal yang sebenarnya mungkin nggak mengancam sama sekali. Jadi konteks sama kondisi mental itu krusial banget. Oke, jadi intinya nih, wajah kita ini lewat ekspresi mikro yang suka nggak sengaja nongol, itu bisa cerita hal yang beda dari mulut kita ya. Kayak jendela kecil ke emosi kita yang sebenarnya, yang susah ditutup rapat. Persis. Dan kemampuan kita ngebacanya, si thin slicing itu, bisa hebat, tapi ya itu tadi, bisa juga keliru kalau lagi stres atau panik. Tepat sekali.
Dan ini ninggalin pertanyaan menarik buat kita renungkan bersama nih. Kalau ekspresi mikro ini memang seringkali ngebocorin perasaan asli, seberapa banyak sih obrolan kita sehari-hari itu punya lapisan makna tersembunyi yang mungkin kita lewatkan aja? Wah, iya ya. Dan jangan-jangan apa aja yang udah Anda lewatkan dari interaksi sama orang lain karena nggak cukup peka sama kilatan-kilatan jujur di wajah mereka itu. Sesuatu buat dipikirin ya. Betul. Oke, sampai ketemu di pembahasan kita berikutnya.